Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Gumilangsari. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 2 sore dengan NIM 2005020013. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai isu SARA yang ada di Indonesia. Pancasila dan SARA adalah dua hal yang sangat berkaitan. Maka dari itu, jika di lingkungan sekitar kita mengalami isu SARA atau permasalahan SARA, cara menanggulanginya dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Pancasila sendiri adalah suatu dasar negara yang membuat bangsa yang ada di dalamnya harus patuh dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita lihat fenomena maraknya konflik berbau SARA saat ini sebenarnya merupakan refleksi proses panjang bangsa Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sedang diuji. Jika kita melihat kembali pada masa lalu, tidak ada orang yang berperang atas nama perbedaan. Para pahlawan pada zaman peperangan contohnya, walaupun mereka memiliki daerah asal yang berbeda, tetapi mereka sama-sama berjuang dan bertempur melawan penjajah. Tidak ada yang saling berdebat, bahkan cara peperangan yang baik adalah dari daerahku atau agama yang paling benar untuk dianut dan disebarkan pada masyarakat adalah agamaku. Semua seakan berjalan selaras, saling berdampingan, dan saling mendukung satu sama lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, memiliki banyak perbedaan, dan seharusnya tidak ada konflik yang berujung pada kekerasan dan perpecahan. Konflik sebagai alat berekspresi merupakan sifat dasar seseorang manusia yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya sehingga menimbulkan konflik. Kalau ada solusi untuk konflik itu, maka ada perubahan untuk penyesuaian, sedangkan kalau tidak ada solusi, maka tidak ada terjadinya peperangan. Di era digital sekarang ini, penyebaran isu SARA menjadi sangat liar dan akselerasi isu menjadi mudah meluas, seperti yang terjadi saat pelaksanaan Pilpres tahun lalu. Dalam kasus Papua belum lama-lama ini. Karena itu, mencegah isu SARA dinilai penting untuk membangun daya tangkal yang kuat bagi masyarakat, khususnya di dunia maya. Oleh karena itu, kita harus bisa membentengin diri dan menangkal dengan cara mengamalkan Pancasila. Karena sejatinya para tokoh pendiri bangsa menyusun Pancasila agar bisa digunakan untuk menyatukan bangsa dan menghargai antara satu sama lain. Tidak boleh mengolok-olok satu sama lain dan tidak memprovokasi oleh isu-isu SARA yang menyebar luas. Hal selanjutnya yang ditekankan pada sila pertama ini adalah dapat dijadikan salah satu cara untuk menangkal konflik bernuansa SARA adalah dengan toleransi. Dalam hal ini, toleransi yang dimaksud adalah suatu kebebasan yang diberikan oleh negara kepada para warga negaranya untuk melakukan ibadah dan praktek agamanya secara damai tanpa gangguan. Toleransi juga ditekankan pada saat terjadi konflik agama di antara para warga negara dengan adanya mediator pada saat konflik tersebut terjadi. Seorang mediator sangatlah penting ketika adanya isu SARA yang mengganggu masyarakat. Hal ini disebabkan karena biasanya permasalahan isu SARA sendiri diawali adalah dari kekeliruan yang terjadi di masyarakat, dan ada juga karena terindikasinya tersebar berita hoax. Dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang sudah dijelaskan pada isu SARA. Isu SARA biasanya terjadi karena suatu kesalahpahaman atau hoax yang tersebar luas di kalangan masyarakat. Sehingga sebagai manusia yang beradab, yang memiliki arti sebagai manusia yang memiliki akal dan budi pekerti yang baik, kita seharusnya bisa bertindak dan menyesuaikan tindakan kita berdasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku guna mewujudkan kehidupan berbangsa beragama yang aman. Oleh karena itu, ketika kita bersosial media, alangkah baiknya apa yang ingin kita share harus kita saring terlebih dahulu guna mencegah penyebaran hoax di negeri ini. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Cara selanjutnya dengan cara menghayati, mengamalkan, serta mengimplementasikan nilai-nilai dari sila ketiga Pancasila ini.
Pada prinsipnya, penegasan bahwa kita mendirikan negara ini untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan negara untuk satu kelompok maupun satu golongan. Pada sila ini juga terkandung bahwa persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai kesatuan Republik Indonesia. Dan sila ini juga menegaskan persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan keberagaman di masyarakat Indonesia. Sila ini diserukan untuk terus bersatu dalam kesatuan dalam lingkaran NKRI guna melawan oknum-oknum yang memiliki tujuan untuk mempecah belah negara kita. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cara keempat dalam menanggapi isu SARA adalah dengan demokrasi, sebagaimana dianut pada sila keempat Pancasila, di mana pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Inti dari musyawarah ini sendiri untuk mendengarkan masukan dari semua pihak terkait tanpa memandang bulu. Hal tersebut dapat diaplikasikan pada sila keempat. Hal tersebut dapat diaplikasikan pada isu SARA yang mulai tersebar luas, sehingga warga negara dapat mengatasi isu SARA tersebut dengan keputusan bersama dan kejujuran. Pada prinsipnya, dalam sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kemudian, sila ini juga harus memelihara dan mengembangkan semangat musyawarah untuk mufakat dan menghargai hasil musyawarah tersebut, karena musyawarah jalan terbaik menyelesaikan suatu permasalahan yang merupakan ciri bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara terakhir untuk menanggapi isu SARA yang terjadi di Indonesia dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara pemerataan pendidikan, penanaman moral, dan karakter Pancasila di seluruh pelosok Nusantara agar tidak mudah terpancing dengan hal-hal yang berbau isu SARA. Selain itu, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus jujur dan bisa berbuat adil pada setiap kegiatan yang dilakukan, dan juga mau berbagi ketika ada saudara kita yang mengalami kesulitan agar terwujudkan kehidupan yang penuh cinta dan kasih sayang. Atau sekelompok orang yang ingin atau Pancasila merupakan senjata dan tameng menghadapi permasalahan isu SARA dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang tadi saya sebutkan untuk menjauhi bahkan menghilangkan permasalahan SARA di kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya di sini adalah Pancasila adalah landasan berpikir dan berperilaku negara Indonesia. Pancasila juga merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari nilai-nilai, budaya, dan adat istiadat masyarakat Indonesia yang dirumuskan oleh Pancasila dari tokoh pendiri bangsa Indonesia. Isu SARA merupakan permasalahan yang sangat sensitif di negara kita yang memiliki banyak sekali perbedaan permasalahan SARA. Biasanya karena lahirnya sifat egoisme masyarakat itu sendiri, atau kelompok orang yang ingin menguasai dan merasa benar sendiri tanpa memperdulikan orang lain yang memiliki perbedaan dengan dirinya. Maka dari itu, setiap perbedaan itu pasti ada. Jadi kita harus menanggapinya dengan kepala dingin dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang ada di Pancasila, karena sejatinya para pendiri kita membuat dan merancang Pancasila tidak semata-mata hanya karena untuk sebagai dasar negara. Semua dibuat karena Pancasila merupakan nilai-nilai yang akan terjadi di negara kita, negara yang memiliki keragaman budaya, suku, dan agama. Dan nilai-nilai Pancasila nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu merupakan cerminan dari rakyat Indonesia itu sendiri. Segala sesuatu yang terjadi di negara Indonesia ini bisa diselesaikan dengan cara melihat kembali sila-sila yang ada di Indonesia, sila-sila yang ada di Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Maka dari itu,
kita sebagai generasi muda harus memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara. Jangan mudah luntur dan mudah terprovokasi oleh kaum-kaum yang ingin mempecah belah negara kita dengan lunturnya nilai-nilai yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.